Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله سميع حساب. Sidang majlis zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang matani mawjud fi katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Di penutupan akhir tahun 2003 ini, kita yang berada di dalam masjid ini masih bersyukur tentunya dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kesempatan kita untuk dapat selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sedang jemaah zuhur yang dirahmati Allah, pada siang yang berbahagia ini mudah-mudahan kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang, umur yang bermanfaat, tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga di sekitar kita. Karena itu kita tetap bersyukur atas umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita akan coba menyampaikan di penutupan akhir tahun 2003 ini segelumit atau beberapa hal yang sudah terjadi di tahun ini, kemudian beberapa problem permasalahan yang masih berulang-ulang bahkan terus dilakukan dan dilaksanakan baik itu oleh orang awam maupun oleh orang yang sudah berpengetahuan. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan tasawufnya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, menghitung-hitung diri sebelum Allah yang menghitung. Jadi menghitung amal kegiatan kita sebelum Allah nanti sendiri yang akan menghitungnya. Artinya kita sudah tiada dari dunia ini, barulah Allah yang akan menghitungnya. Selagi kita masih kesempatan menghitungnya, maka hitunglah apa saja yang sudah kita perbuat pada tahun ini dan apa yang akan kita rencanakan pada tahun berikutnya. Dalam ilmu tasawuf ada yang dikenal dengan takhalli. Takhalli ini mengosongkan segala perbuatan yang mungkar, baik itu dengki, iri, sombong, kikir, atau pelit. Dalam tasawuf itu tidak mengenal namanya pelit, yang ada tamak. Tapi kalau dalam fikih itu dikenal dengan kikir atau pelit. Kalau orang-orang tasawuf tidak mengenal dengan yang namanya pelit, melainkan tamak. Kenapa kita sebutkan itu? Cobalah ada artis yang kaya, ada pengusaha yang kaya, kita tidak mengatakan orang itu pelit, karena kita tidak berharap kepada mereka. Tapi sedangkan orang yang kita harapkan, kemudian yang orang yang kita harapkan ini tidak kita dapati, tidak mereka berikan kepada kita sesuatu, maka kita akan mengatakan orang ini pelit. Tapi dalam tasawuf dinamakan dengan tamak. Artinya kita berkeinginan berharap orang itu memberi kita sesuatu tapi tidak diberikannya. Itu namanya tamak. Itu dalam tasawuf. Dalam fikih itu maka baru dikatakan tadi. Ini takhalli. Nah, bagaimana contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Di perjalanan 2023 ini, di akhir-akhir Desember ini, satu fakta, bahkan banyak faktanya. Yang pertama, terjadinya banjir, terjadinya gunung meletus. Itu kalau kita pergi ke arah Medan, kota Medan, di Jalan Kolpo dari Padang Hijau, arah ke Kolpo itu sekarang terjadi longsor. Biasanya tahun-tahun sebelumnya tidak ada longsor. Apa yang menyebabkannya? Setelah dicek ketika kita pulang perjalanan, ini ayat Zoharul Masalul fil Bari wal Bahri ini jelas kenyataannya real di lapangan, real dalam kehidupan kita.
Dari padang hijau itu sudah dilakukan pengerukan tanah di lereng-lereng yang tinggi. Akhirnya apa yang terjadi? Longsor di beberapa tumpuk, di banyak tumpukan. Bahkan sampai dengan perjalanan arah ke pasangan itu longsor terjadi. Dan tidak satu titik pengerukan tanah dilakukan oleh oknum-oknum yang tamak tadi, yang memiliki proyek yang besar. Akhirnya banyak runtuhan bahkan sampai memakan korban di pertengahan tahun ini juga. Itu artinya ketamakan seorang manusia karena tidak takholi, mengosongkan sifat tamaknya. Akhirnya terjadi adalah bencana. Itu arah ke Medan. Yang belakangan ini kemarin ditutup jalan arah ke Pangkalan, di Pangkalan, Bangkinang. Pangkalan itu data dan fakta kita dapatkan. Di sana juga dilakukan pengerukan batu dari bila-bila tanah. Akhirnya terjadi apa? Longsor. Jalan ditutup. Kerugian oleh siapa? Manusia itu sendiri. Ini adalah ayat. Tanah itu adalah makhluk. Gunung itu adalah makhluk. Air itu adalah makhluk. Laut itu juga adalah makhluk. Jadi kalau kita tidak baik sama makhluk, yang punya marah, yang punya Allah. Gunung kalau tidak dibaiki, maka dia marah. Yang punyanya Allah. Itu makhluk. Maka dalam ilmu alamiah dasar dikatakan seluruh gunung itu nanti akan aktif. Ada masanya. Baik itu tidak aktif, dia akan bisa jadi aktif. Itu dalam teori ilmu alamiah dasar. Jadi jangan disangka hanya gunung api saja yang aktif, tapi gunung yang tidak aktif pun bisa aktif. Itu dalam salah satu teori. Karena itu adalah makhluk. Air, laut. Kalau banyak orang yang maksiat di tepi laut, itu salah satu sudah lama kejadiannya, tapi ini adalah akhir zohar fasad fil bari wal bahr. Kerusakan terjadi di muka bumi dan lautan itu tidak akan terjadi kalau manusianya tidak berkelakar. Itu pada tahun 2012-2013 ada salah satu pantai ini nyata sekali ini, karena tokoh di manusia ini tidak ada. Sebagai tokoh di manusia ini tidak dilaksanakan, maka yang terjadi adalah utamanya adalah masukkan pantai itu atau wisata itu bahkan mencapai ratusan juta. Ratusan juta dalam setiap wisata itu, dalam setiap lebaran. Mereka mendapatkan omset yang begitu besar. Tapi apa yang terjadi? Yang mereka janjikan apa? Yang pertama, kalau untung dari wisata ini akan disembelihkan 10 ekor kerbau. 10 ekor kerbau, itu harganya luar biasa. Kemudian selanjutnya dana seandainya untungnya dapat besar, maka akan didonasikan kepada masjid, renovasi masjid terdekat di pantai itu. Ini adalah dua janji daripada panitia pelaksana wisata. Nah, apa yang terjadi setelah wisata ini selesai, acara wisata ini selesai dilaksanakan, dua janji ini tidak dilaksanakan oleh panitia. Apa yang terjadi terhadap pantai itu sendiri? Abrasi yang besar-besaran. Akhirnya sampai hari ini pantai tersebut mati tanpa ada pengungsi. Karena udah manusia takhwali dan itu. Jadi kalau kita tidak mengusulkan dari perbuatan yang munkar ini, yang tamak ini, maka saya akan begini. Kita bersyukur kemarin hampir saja kota kita menjadi kota sampah karena bertumpukan. Karena di sana terjadi banjir. Lagi-lagi kita harus introspeksi, bermuhasabah diri. Ini tentunya kesalahan kita sendiri. Dulu Bani Israel itu Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya untuk bertobat. Ini perbandingan taubat Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Perbandingan taubat Nabi Muhammad dengan Nabi Musa itu sangat jauh. Bani Israel disuruh taubat yaitu dengan membunuh dirinya sendiri, karena mereka sudah menyembah patung berhala, itu sapi. Cara tobat mereka ini dengan membunuh diri mereka sendiri, bahkan saling membunuh. Itu adalah cara tobat Bani Israel ketika di zaman Nabi Musa. Maka orang yang tidak menyembah patung,
akan menyembah patung. Begitulah bentuk tobat dari Bani Israel kaum Nabi Musa alaihissalam. Kita hari ini masih dimanjakan oleh baginda Rasul itu dengan taubat dan nasuha, dengan sebenar-benar taubat. Ini akan kita bahas sedikit Bapak Ibu tentang yang kejadian yang sering terjadi yang terulang-ulang, bahkan orang awam maupun orang yang sudah berilmu pengetahuan masih melakukan hal-hal yang seperti ini. Apa yang kita sampaikan yaitu terjadinya bencana longsor, kah banjir, kah tsunami, kah gunung meletus, kah gempa bumi, kah pasti ada yang namanya kelompok-kelompok sosial yang menjalankan dana-dana untuk orang yang tertimpa musibah. Kenapa ini harus kita sampaikan? Supaya ada kejelasan dan pengetahuan kita tentang hal ini. Dulu ada lembaga yang kita sudah tahu mungkin, mereka itu mengambil tahun 2022 itu mengambil persenan dari donasi itu sebesar 13,7%. Kalau zakat sesuai dengan Kemenak itu 1/8 atau sama dengan 12,5%. Itu zakat, itu nanti kita bahas. Ini dana sosial. Dana sosial di dalam Muktamar NU yang kedua tahun 1927 di sana dikatakan bahwasanya yang bergerak di bidang sosial antara lain apakah itu pembangunan masjid, apakah itu pembangunan madrasah atau pesantren atau anak yatim dan dana sosial lainnya untuk kemudian untuk orang-orang tertimpa musibah seperti bencana, maka di dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1980 itu hanya diambilkan 10%. Dan itu mempunyai catatan khusus kepada orang yang sudah mampu untuk mengumpulkan donasi, maka bersukarela. Tapi kadang-kadang di kelompok sosial itu ada yang mengambil kerjaannya tok di sana, mengambil upah di sana, mengambil pencarian di sana, maka baru diperbolehkan untuk semisalnya saja, jangan berlebihan. Makanya orang heran dengan dari mana 13,7%. Nah, apalagi hebatnya kalau orang yang mengumpulkan dana untuk madrasah, pesantren atau masjid mengambil persenan 20%. Ini tentu sudah tidak benar lagi. Sesuai dengan kita tadi, takholinya tidak ada, sifat tamaknya tidak memerlukan. Ya, kaum muslimin sekalian zuhur yang dimuliakan Allah. Bahkan dalam Al-Quran yang paling terpanjang itu, Safiyan awda'ifan awla yastafiyan, jangan diberikan uang atau jangan dititipkan uang kepada orang yang pertama safiyan. Safiyan ini adalah orang yang tidak bisa mengelola uang, artinya boros. Boleh jadi, ini boleh jadi kita tidak bersusun, kita bersusun saja. Boleh jadi di kelompok sosial itu beberapa oknum ada yang boros. Ini termasuk safihan. Jangan titipkan uang kepada orang yang bersifat safihan, boros. Kalau ada anak-anak kita, ada teman-teman kita yang boros, maka kita yang mengendali belanjanya. Begitu juga dengan donasi-donasi itu. Ada oknum yang safihan, maka yang terjadi adalah pengambilan secara berlebihan. Tidak ujratul mithl, tidak semisalnya, tidak seutamanya. Misalnya berapa gaji sehari itu, maka segitulah yang harus diberikan. Karena nanti bahayanya kalau orang ini mematok persenannya, ada dapat besar, yang kena musibah hanya dapat 1 tahun, sedangkan dia bisa belikan motor, mobil dan segala macamnya. Ini kan bahaya. Maka kita tentu harus berwaspada dan hati-hati dengan kelompok sosial. Kita bukan untuk menjasmur, tapi ini kita harus berhati-hati sesuai dengan Al-Quran sendiri. Itu safian, boros, orang-orang yang boros. Nah, kemudian dhaifah, anak-anak yatim, anak kecil. Ini adalah kelompok-kelompok dhaif. Ada walinya, ada yang megang uangnya. Nah, yang terakhir adalah aula yastati'. Ini orang-orang yang tidak pandai merencanakan keuangannya, maka harus ada walinya. Nah, itu ada takholi tentang pengosongan sifat-sifat yang mungkar yang kita bahas saja dari yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tahalli
mengisi dengan perbuatan-perbuatan baik. Yang tamak tadi kita isi dengan qanaah, merasa berkecukupan, tidak berfoya-foya dengan apa yang kita punya, tidak iri dengan apa yang orang punya, tentunya kita merasa cukup apa dengan apa yang kita punya. Kemudian yang terakhir adalah tajalli. Tajalli ini kalau contohnya adalah ketika Nabi Musa ingin melihat wajah Allah, ingin melihat bagaimana Allah, tapi Allah mengatakan lihatlah ke arah gunung, seakan-akan gunung itu pun meledak karena begitu besarnya kekuasaan Allah. Bahkan Nabi Musa pun sampai dengan pingsan. Artinya tajalli adalah bentuk kepatuhan setelah proses tafadhi dan tahalli dilakukan, setelah pengosongan, kemudian pengisian, kemudian yang ketiga adalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di tahun 2024 atau tahun selanjutnya kita adalah orang-orang yang memiliki kriteria tafadhi, tahalli dan tajalli. Demikian dapat kita sampaikan, terlebih dan terkurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.